Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Sekarang aku mau ngelanjutin masih tentang video yang sebelumnya. Namun sekarang kalau di video sebelumnya itu tentang studi kelayakan bisnis yang bagian menggunakan modal sendiri. Sekarang kita akan menggunakan modal pinjaman untuk penyusunan cash flow maupun laba ruginya. Nah, di sini aku mencoba untuk menjelaskan yang bagian menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu, yaitu menggunakan modal pinjaman. Sebenarnya kalau di laporan laba rugi ini kan aku ini yang pakai modal sendiri kemarin ya. Nah, itu sebenarnya tinggal nambahin di bagian bunga. Nah, karena ini pakai modal pinjaman, tentunya kan ada bunga. Nah, makanya di sini aku tambahin untuk bunga. Dan untuk menghitung bunga itu, kita bisa membuat tabel terlebih dahulu seperti ini. Nah, yang pertama kita harus menentukan dulu angsuran kredit per tahunnya itu berapa. Nah, caranya itu di sini itu kan udah ditentukan untuk modal pinjamannya itu sebesar 30 juta dengan masa pengembalian 5 tahun dan dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 15%. Jadi, kita masukkan untuk pinjamannya itu 30 juta. Jangka waktu pengembalian 5 tahun dan tingkat suku bunga itu 15%. Kemudian untuk mencari capital recovery factor, itu caranya kita menggunakan rumus ini. I dikali 1 plus I pangkat periode per 1 plus I pangkat T min 1. Kita masukkan I-nya di sini 15% dikali dengan 1 plus I pangkat T. T-nya itu jangka waktu pengembalian, berarti 5. Terus dibagi dengan 1 plus I pangkat T min 1. Nah, jadi capital recovery faktornya itu sebesar 0,29 sekian. Terus untuk mengetahui angsuran kredit per tahun berarti pinjaman dikali dengan capital recovery factor. Nah, berarti per tahunnya itu angsurannya sebesar 8.949.467. Nah, selanjutnya kita akan menentukan biaya bunga yang nantinya itu akan dipakai dalam menyusun laporan laba rugi. Nah, pertama kita buat untuk total angsuran sebelumnya di sini kolom tahun. Untuk jangka waktu pengembaliannya kan 5 tahun, jadi aku buat di sini sampai tahun ke-5. Terus untuk total angsuran per tahunnya itu kan 8 juta. Berarti kita masukin aja yang bagian ini. Ini aku kunci. Nah, aku kunci biar aku bisa langsung tarik ke bawah seperti ini. Nah, setelah itu untuk biaya bunga itu berarti pinjaman dikali dengan tingkat suku bunga. Mohon maaf ini aku salah ngali, harus dikalinya tingkat suku bunga. Nah, seperti ini. Nah, untuk pokok
pinjaman itu berarti total angsuran dikurang dengan biaya bunga itu adalah pokok pinjaman. Terus untuk sisa pokok pinjaman itu berarti pinjaman dikurang dengan pokok pinjaman. Pinjaman awal dikurangin dengan pokok pinjaman. Itu 25.550. Terus untuk di bawahnya sama. Nah, kalau tadi kan kita ngitung dari biaya bunga dulu, biaya bunganya kan berarti pinjaman awal dikali tingkat suku bunga. Berarti untuk yang tahun kedua, berarti kita ngalihinnya itu dari sisa pokok pinjaman dikali dengan tingkat suku bunga. Nah, terus pokok pinjamannya sama, berarti total angsuran dikurang dengan biaya bunga. Dan untuk sisa pokok pinjaman berarti sisa pokok pinjaman tahun pertama dikurang dengan pokok pinjaman di tahun kedua. Dan begitu seterusnya. Ini aku nggak bisa langsung tarik. Dan begitu seterusnya hingga pada tahun kelima. Nah, jadi didapat sekian sampai akhirnya di tahun kelima itu udah lunas. Karena kan jangka waktu pengembaliannya itu 5 tahun. Nah, sekarang kita tinggal masukkan untuk bunga di tahun pertama itu 4.500.000. Nah, kita masukkan saja ke tabel laporan laba ruginya tahun kedua itu 3.832, terus tahun ketiga 3.060.000, sampai ke tahun kelima. Nah, seperti ini. Terus untuk laba bersih sebelum pajaknya, itu berarti laba bersih sebelum bunga dan pajak dikurangi dengan bunga. Nah, seperti ini. Terus pajaknya 25%, berarti 25% dikali dengan berhubung di tahun pertama masih negatif, berarti itu nggak dikenakan pajak. Kita mulai dari tahun kedua. 25% dikali laba bersih sebelum pajak. Nah, setelah itu, laba bersih setelah pajaknya itu berarti laba bersih sebelum pajak dikurangin dengan pajak. Nah, sehingga didapat hasil akhirnya itu berupa laba bersih setelah pajak atau EAT, earning after tax. Nah, setelah ini aku nggak bakal ngejelasin tentang penyusunan cash flow kredit. Nah, pertama ini aku yang berubah itu adalah kalau di modal sendiri nggak ada pinjaman, berarti untuk inflow-nya kan nggak ada pinjaman. Karena semuanya dari modal sendiri. Karena ini ada modal pinjaman, berarti kita masukkan di inflow itu ada pinjaman. Nah, pinjaman berarti kan ada di tahun pertama. Tadi pinjamannya itu sebesar 30 juta. Jadi kita masukkan 30 juta seperti ini. Kemudian di bagian outflow itu ada biaya untuk pembayaran pajak. Nah, biaya untuk pembayaran pajak ini pakainya yaitu angsuran per tahun. Itu berarti makanya yang 8.949.467. Berarti kita masukkan ke tabel cash flow. Karena kan waktu pengembaliannya itu selama 5 tahun. Berarti kita buat sampai tahun kelima. Nah, seperti ini. Terus total outflow-nya sendiri, kalau sebelumnya itu
cuman pajak, ditambah biaya variabel, ditambah biaya tetap, ditambah biaya investasi. Karena sekarang ada pinjaman, ada modal pinjaman, berarti ditambah juga dengan pembayaran pinjamannya per tahun. Jadi seperti ini. Oke, setelah itu, eee, terus di sini diskon faktornya kita pakai 15%, berarti kita buat lagi, masukkan sesuai rumus seperti yang udah aku jelasin sebelumnya. Setelah itu tentunya, semua semua angkanya pun juga berubah karena, dari sebelum menggunakan modal sendiri dengan menggunakan modal pinjaman. Oh ya, mohon maaf untuk sebelumnya, karena di sini pajaknya belum aku ubah, ini aku masih pakai yang pakai modal sendiri. Harusnya kita ubah, kita mengikuti, eee, pajak yang sudah kita hitung tadi di laporan laba rugi menggunakan modal pinjaman. Jadi harusnya aku pakai ini. Nah, sehingga di sini NPV-nya didapat 47.800.000, terus IRR-nya 41%, net BC 1,99 dan gross BC-nya 1,21. Nah, mungkin, cukup sekian, penjelasan aku tentang laporan laba rugi dan cash flow, dengan menggunakan modal pinjaman. Mohon maaf atas segala kesalahannya apabila ada penjelasan aku yang kurang jelas ataupun ada yang salah. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton dan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.